Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMMCPOD, yang dalam semester ini kembali sharing ilmu dan membimbing kami dalam mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dalam UTS kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Studi Kelayakan Bisnis Sesa Citrun Pembersih Kamar Mandi dengan subjudul Analisis Kelayakan Usaha Pasca Pandemi dan Era Digital. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC 601. Nomor induk mahasiswa 230201010088. Isi dari materi presentasi ini yang pertama menjelaskan tentang latar belakang dan profil usaha Sesa Citrun, yang kedua gambaran umum produk tersebut, yang ketiga tinjauan aspek-aspek penting melalui yang mencakup 4 aspek, kemudian yang keempat adalah adaptasi pasca pandemi, yang kelima kesimpulan kelayakan usaha, yang keenam saran dan penutup. Untuk latar belakang, yang pertama, pasca pandemi COVID-19 mengubah pola bisnis UMKM. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen ke belanja online dan digital. Yang ketiga, persaingan bisnis makin meningkat sehingga UMKM harus adaptif. Yang keempat, produk kebersihan sangat dibutuhkan sehingga peluang usaha muncul. Profil singkat usaha, nama usaha Sesa Citrun. Jenis usahanya produk pembersih kamar mandi. Target pasar kami adalah rumah tangga urban, selanjutnya ibu rumah tangga, karyawan, dan konsumen yang aktif belanja online. Usaha ini berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang berbasis rumahan atau UMKM. Kemudian model bisnisnya yaitu penjualan produk dengan sistem offline maupun online. Gambaran umum produk pembersih kamar mandi Citrun merek Sesa. Yang pertama, ia efektif untuk kerak dan noda membandel. Yang kedua, aroma citrus yang segar dan menenangkan. Yang ketiga, aman untuk berbagai permukaan. Yang keempat, kemasan praktis dan mudah digunakan. Yang kelima, ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Yang keenam, multifungsi untuk berbagai kebutuhan pembersihan. Analisis kelayakan. Kami mencoba mengupas menjadi 4 aspek penting, yaitu yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Setelah dibedah bahwa usaha ini layak dan namun perlu branding yang kuat. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Bahwa kesimpulan setelah kami lakukan evaluasi dari kekuatan dan kelemahan bahwa usaha ini layak dan mudah dikembangkan. Kemudian dari aspek yang ketiga yaitu aspek SDM. Bahwa setelah kita lihat dari kondisi dan kelemahan yang ada, bahwa perlu penambahan tim atau fokus usaha. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek finansial, bahwa dengan modal yang kecil, kemudian dengan penjualan yang sekarang masih belum maksimal, tentunya usaha ini layak dan perlu optimalisasi penjualan, karena berpotensi menghasilkan margin yang cukup baik, dan ini bisa melalui digital marketing. Model bisnis. Bisnis ini sudah mulai kita kembangkan masuk ke marketplace seperti Shopee, kemudian Tokopedia, IG Shop, dan kolaborasi dari platform-platform ini. Analisis tren pasar, yang pertama home care, yang kedua melalui e-commerce yang ada di Indonesia, kemudian yang ketiga adalah melalui konten video pendek. Jadi secara keseluruhan ketika tren ini tentunya memberikan peluang yang besar bagi Sesa Citrun untuk memperluas jangkauan, membangun kepercayaan, dan mempercepat penjualan melalui strategi digital yang tepat. Kemudian kita merencanakan untuk pemasaran yang terpadu melalui poin utamanya yaitu always on dan bars. Yang pertama yaitu dengan melalui iklan berbayar, baik IG maupun Facebook Ads, Interest Home Care, kemudian Cleaning Living, ini programnya, yang tentunya ini secara objektif melalui view atau konten, atau bisa juga melalui Shopee Ads maupun Top Ads yang fokus dengan kata kunci pembersih kamar mandi, terus kemudian hilang kerak. Kemudian yang kedua yaitu melalui konten, melalui Reels dan Shorts, yaitu misalkan dengan kata kunci cara menghilangkan kerak, terus tes keamanan di stainless. Kemudian yang ketiga adalah melalui promo-promo, misalkan voucher diskon 50%, bundle hemat, kemudian gratis ongkir dengan minimal belanja, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu melalui live shopping, yaitu demo pembersihan, sekaligus tanya jawab tentang produk ini.
Kemudian selanjutnya kita coba menganalisis atau mengkaji tentang perubahan perilaku konsumen, di mana konsumen kondisi saat ini yaitu sering membandingkan harga dan melihat review sebelum mereka membeli. Kemudian selanjutnya adalah prefer kemudahan dan kecepatan dari produk tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah value seekers. Yang keempat adalah edukasi how to planning yang tentunya ini akan mempengaruhi daripada keputusan pembelian oleh konsumen. Kemudian kita coba melakukan kompetitor analisis, di mana kita juga mempunyai beberapa kompetitor utama seperti Vixal, Harpic, Forstech, kemudian Wipol, Carbol gitu. Terus yang tentunya ini menjadi tantangan persaingan harga dan merek yang mereka sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai keunggulan, yaitu keunggulan dari sisa Citrun. Yang pertama ramah lingkungan, aroma alami, multifungsi, harga yang kompetitif dan aman untuk berbagai permukaan yang ada di kamar mandi, baik dari berupa keramik, logam maupun stainless steel. Kemudian kita coba mempunyai pesan kunci dan nilai tambah atau UPV dengan poin utama yaitu bersih kilat tanpa rasa takut atau takut rusak untuk material-material yang ada di kamar mandi. Kemudian aroma sitrus segar, kamar mandi bebas kerak. Yang ketiga, aman untuk berbagai permukaan dan ramah lingkungan. Selanjutnya efektif, ekonomis dan terbukti dengan ulasan nyata oleh konsumen. Kemudian kita coba melakukan kampanye kolaborasi dan penawaran. Misalkan kampanye Citrus Clean Week, ini programnya, kemudian melalui IG atau Instagram Collabs. Kemudian yang ketiga yaitu program UGC dan review. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kita coba melakukan pengembangan produk. Jadi yang sebelumnya sisa Citrun hanya berkecimpung untuk pembersihan kamar mandi, kita sudah mulai mengembangkan membuat produk sabun cuci cair merek Sesa, kemudian sabun cuci tangan merek Sesa juga, kemudian sabun cuci piring tentunya juga masih merek Sesa. Tentunya dengan fokus pemasaran digital, konten edukatif, dan tentunya target penjualan engagement di media sosial yang terukur. Sehingga usaha ini tentunya akan berjalan dan berkembang sesuai dengan yang ditargetkan. Kemudian kita targetkan bahwa KPI dan proyeksi untuk 3 bulan, jadi penjualan 300-400 unit per bulan, iklan CTR-nya lebih dari 1,5% dengan ROAS-nya lebih dari 2-3 kali. Kemudian untuk toko, ratingnya penilaiannya lebih dari 4,7 dengan 100 lebih ulasan tentunya. Kemudian untuk sosmednya, kita targetkan lebih dari 3.000 followers untuk 3 bulan awal. Kemudian AR Reels-nya lebih dari 3%. Sehingga secara keseluruhan dari yang kami sampaikan, kita mempunyai kesimpulan kelayakan bahwa Sesa Citrun tentunya layak dikembangkan dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama adalah pasar masih besar, kemudian modal relatif kecil, yang ketiga bisa dikembangkan lewat digital. Yang keempat tentunya produk ini relevan dengan kebutuhan di masyarakat kita. Akan tetapi kita ada beberapa saran untuk pengembangan atau kelancaran usaha ini. Yang pertama, fokus ke digital marketing, yaitu dengan iklan dan konten. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan branding dan perbaikan dari sisi packaging. Yang ketiga, memaksimalkan marketplace SEO produk. Yang keempat yaitu menambah SDM atau tentunya merekrut orang-orang ahli di bidang ini untuk pengembangan produk di kebersihan yang lain. Kemudian perluasan produk yang tentunya ini juga perlu fokus dan waktu yang tidak sedikit. Ini beberapa saran perbaikan untuk kelancaran maupun pengembangan daripada produk Sesa Citrun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.